Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada nyeri tulang belakang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Mahdian Nur Nasution SPBS, spesialis bedah saraf, dan juga ada salah satu pasien ya. Namanya adalah Pak Benardi Wijaya. Selamat datang Pak Ben, apa Selamat kabar? datang. Baik. Oh, baik Pak Benda, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ya, tapi sebelumnya kita akan ke dokter terlebih dahulu. Dok, sebenarnya kalau untuk saraf kejepit berarti sekarang kita berfokus ke solusinya gitu. Nah, pengobatan biasanya apa yang harus dilakukan oleh mereka yang mengalami saraf kejepit atau nyeri tulang belakang, Dok? Ya, jadi jika seseorang itu sudah positif, dia menderita saraf kejepit, dokter sudah bilang seperti itu, sebaiknya memang segera dilakukan pengobatan yang tuntas. Maksudnya pengobatan tuntas itu begini, kalau saraf memang sudah kejepit, obatnya bukan dengan minum obat sebenarnya. Karena minum obat itu tidak nyembuhin, hanya mengurangi rasa nyeri. Yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya saraf kejepitnya ini lepas, bebas. Begitu dia bebas, obat pun sudah nggak diperlukan. Karena kalau nggak dibebaskan, ada risiko lumpuh nanti suatu saat. Betul. Ya kan, nyeri yang berkepanjangan dan lumpuh. Nah, kalau bicara cara melepaskan saraf kejepit itu secara umum ada dua teknik. Satu teknik yang konvensional, yang istilahnya sudah umum dan lama ya, itu dengan pembedahan. Tapi ada teknik baru itu dengan teknik minimal invasif. Minimal invasif itu artinya teknik yang modern banget, yang lukanya sangat kecil gitu. Salah satunya adalah misalnya dengan metode endoskopi. Nah, jadi kalau yang konvensional bedah biasanya kebanyakan pasien takut karena risiko, dan ada mitos yang beredar di masyarakat itu kan jangan dioperasi nanti lumpuh gitu. Karena memang mungkin sejarahnya dulu 30 tahun 40 tahun lalu memang kalau dilakukan tindakan ini susah sembuh dan memang berakhir dengan kelumpuhan. Sehingga secara turun-temurun orang tua bilang jangan gitu, atau mereka cerita tetangganya, temannya, saudaranya yang dioperasi akhirnya mengalami kelumpuhan. Tapi sekarang ada berita bagusnya, itu ada teknik minimal invasif kan. Karena dunia kedokteran juga dari waktu ke waktu berkembang terus. Ya, ada penemuan endoskopi. Karena dengan endoskopi tidak perlu lagi dibuka lebar, artinya tidak perlu sayatan lebar, tidak perlu motong otot. Dokter bisa melepaskan saraf terjepit itu hanya dengan kamera kecil. Karena sebenarnya saraf kan ukurannya memang kecil banget ya, 1 mili, 2 mili gitu. Jadi kalaupun ada kejepit, sebenarnya yang jepit itu hanya beberapa mili saja. Benda yang berapa mili. Jadi bisa, asal kita bisa masukkan kamera ke situ, kejepit itu bisa kita bebaskan dengan kamera kecil gitu. Salah satu endoskopi. Nah, ini ya boleh saya saya contohkan. Kebetulan di depan kita sudah ada. Ini alatnya, Dok? Ini alat. Ini alat utama endoskopi. Contohnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya kamera. Jadi di sini ini ada kamera, ujung kameranya di sini. Di depan ini ada juga working channel. Jadi ada lubang, mungkin ukurannya sekitar 4 mili. Nah, jadi kecil sekali. Totali ukuran endoskopi ini 7 mili. Jadi dengan alat sekecil ini sebenarnya kita bisa membebaskan saraf kejepit tanpa harus dioperasi, terkadang sampai besar gitu ya, misal 10 cm, 20 cm kalau dulu itu. Jadi 7 mili ini masuk ke dalam, misalnya ini tulang belakang kita. Jadi dari luar, dari kulit masuk ke sasaran saraf kejepitnya. Kemudian karena ini sistem kamera, dokter sudah melihat di TV sarafnya di dalam, benda yang jepit. Nah, kemudian ada alat instrumen kerja lain seperti misalnya contoh ini sebesar lidi, masuk ke dalam working channel tadi. Dengan guide dari TV atau kamera, kita bisa lepaskan. Jadi kelebihan alat ini adalah saraf yang tadinya hanya 1 mili, 2 mili itu kita bisa lihat sampai 40 kali lebih besar di TV. Sehingga jelas sekali. Lebih mudah ya. Ya, seolah-olah mata dokter bedahnya itu ada di depan. Jadi kita ngeliatnya gede begitu. Sehingga aman, kita bisa ambil benda-benda yang jepit itu hanya dengan alat-alat kecil seperti ini. Dan ini seringkali dikerjakan hanya bis lokal aja jadinya, karena tidak nyeri kan, karena lukanya kecil. Jadi biasanya teknik modern endoskopi ini
tidak perlu bius umum, Hmm. dengan bius lokal. Jadi seperti orang sesar, Mm-mm. pasien ibu-ibu yang sesar cukup di bius lokal di pinggangnya, kita bisa lakukan tindakan ini dan langsung pulang Hmm. tanpa harus dirawat inap di rumah sakit gitu. Oh, berarti lebih praktis dan lebih akurat karena langsung ke titiknya Iya, gitu ya, langsung Dok, ke ya? titiknya. Oh, oke, coba Ini kita contoh ini contoh minum alat kasih. endoskopinya Iya. seperti itu ya. Ini sangat Iya. luar biasa perkembangan teknologi ya, seperti itu. Kalau sekarang kita ke Pak Ben. Nah, Pak Ben, Iya. ini saya ngeliat alatnya udah nyeri duluan. Sama, Pak. Gitu. Kalau Pak Ben sendiri boleh diceritakan nggak apa yang dialami gitu, saraf kejepit atau nyeri tulang belakang sejak kapan dan gejala-gejala di awal itu seperti apa dan yang dilakukan apa gitu? Oh iya. Jadi saya ini mulai sebetulnya dari 2016 sejak saya jalanin profesi saya, Mhm. itu saya kebanyakan mobilitas pakai kendaraan roda 2, Pak. Mhm. Karena biar cepat ya. Ya. Jadinya kalau pakai mobil tuh kita pengen tempat tujuan tuh nggak bisa. Ya. Pakai motor kan bisa. Nah, ya. Nah, itu kendalanya. Nah, terus saya profesi saya ya sebagai agen asuransi. Mhm. Jadi saya mau ketemuin nasabah gitu. Itu mulai 2016. Mhm. Nah, dari sejak itu saya mulai ketemuan. Nah, sejak pas ketemuan sama nasabah kan pasti kita kasih makan dan minum ya, misalkan kayak manis-manis gitu, ada susu. Otomatis saya jadi overweight. Nah, ini salah satunya kata dokter Efek ya. entertain ya. Jadi overweight. Nah, udah gitu saya udah mulai agak ini. Nah, terus saya mengalami kecelakaan juga kendaraan bermotor ini. Jadi udah dari 2016 sampai 2018 itu totalnya udah 4 kali deh kecelakaan. Ya biasa ya, namanya di roda 2 ya. Nah, jadi pas puncaknya itu yang waktu tahun 2018 bulan Juli, yaitu saya ini mengalami tulang saya remuk, ujung jari saya. Ini yang terakhir dan mengakibatkan pinggang saya ini pegal ya. Jadi pegal sampai ke pantat, sampai ke paha sini bawah, terus sampai ke betis ini sering kram. Jadi kalau lihat betis ini kayak cekung gitu kalau kena kram gitu, sering gitu. Lalu yang dilakukan dengan kondisi seperti itu apa? Oh, nah sejak itu saya mulai melakukan pijit. Setelah itu saya akupuntur selama 2 minggu, oke. Tapi udah mulai mau 2 minggu ke ini udah mulai sakit lagi akupuntur itu. Nah, saya bilang, wah ini mesti begini tuh, saya mesti gimana? Gitu. Saya tanya ke rumah sakit, katanya mesti ke dokter saraf. Saya coba ke dokter saraf, katanya, oh ini memar katanya, tipe 1. Oh yaudah, saya dikasih obat, disuntik. Wah, kok saya disuntik ya? Kejadian ini Oktober kemarin, 2020. Saya bingung. Saya emang enak disuntik, terus dikasih minum obat, tapi setelah obatnya habis, kok sakit lagi ya, pegel lagi Sakit ya. lagi. Dan akhirnya apakah ketemu dengan teknologi endoskopi ini atau seperti apa? Nah, saya karena memang banyak teman di dunia asuransi, dan saya coba deh, saya pernah dengar tuh, lihat ada. Coba kamu cek, cari. Jangan satu, kamu macam-macam cari yang mengenai saraf kejepit. Nah, saya mulai ngecek ini mulai dari Belgia. Ini teknologi ini ada. Waduh, saya mesti ke Belgia nih, saya bilang. Terus ada di Amerika. Terus saya lihat, di Indonesia ada. Yaitu klinik Lamina. Oh, akhirnya berlabuh ke klinik Lamina. Iya, jadi setelah ini saya coba deh, saya telepon. Setelah saya telepon, saya janji telepon jam 4, saya bilang saya jam 7 pasti datang. Saya datang. Oke. Jam 7, setelah saya konsultasi sama dokter, terus dokter menyarankan mendingan MRI aja atau MRI. Kita lebih detail tahu gitu. Saya bilang, waduh dok, ini udah malam, gimana? Gitu kan, udah jam 7 malam. Ada, silakan. Ada yang bisa gitu. Kebetulan saya disuruh ke rumah sakit Bunda.
yang di Menteng. Itu bisa cepat langsung ada hasilnya. Mhm. Besokannya saya langsung datang lagi dan baca hasil. Ternyata memang divonis benar. Itu dikasih lihat itunya, kalau misalkan saraf kejepit itu hitam, kalau yang atas ini putih, yang ini hitam nih. Oh. Nah, terus saya bilang, gimana dok? Jalan satunya operasi. Nah, operasi. Ya, Oke, nah mungkin kita operasinya, betul. kita akan lanjut lagi nih Pak Ben, karena kita harus break terlebih dahulu. Ini kayaknya kisahnya sangat luar biasa ya dok ya. Ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama dengan Dr. Mahdian dan juga Pak Ben. Sebelum lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Halo, iya pagi. selamat pagi. Saya dengan Ibu Liana, Pak. Ibu Liana di mana? BSD. Di BSD juga. Oke, BSD Iya. juga hari ini ya. Bu Liana Pagi silakan. dok juga. Pagi. Saya mau ini ada keluhan saya sedikit ini dok di leher dari belakang kuping sampai ke pundak ya. Terus saya mengalami insomnia, nggak bisa tidur. Itu saya udah ke dokter internis, bilang udah difoto juga sih lehernya, bilangnya pengapuran. Tapi sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Jadi saya mau tanya, apa ada hubungannya dengan saraf? Oke, baik. Terima kasih Bu Liana di Tangerang. Silakan Iya. dok. Ya, jadi gini, ini kasus yang di leher, Bu Liana. Kalau satu penyakit sudah dicoba berobat berapa kali dengan beberapa dokter beberapa cara masih tetap sakit, sebaiknya kita coba memikirkan jangan-jangan ini ada saraf kejepit. Jadi tahapan yang harus dilakukan adalah dengan periksa MRI. Karena saraf kejepit itu hanya bisa lihat dengan MRI. Oke, berarti harus Jadi tetap saya dicek. sarankan gitu ya. ada kemungkinan ini hubungan dengan saraf bukan sudah lama itu. Oke dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Liana yang ada di Tangerang ya. Kalau kembali lagi ke dokter dok, mungkin terakhir ini manfaat apa dari teknologi endoskopi ini seperti apa? Mungkin ada yang dijelaskan. Ya jadi gini, saya tuh menemukan banyak sekali pasien yang datang itu takut operasi. Jadi dulu sebelum saya pakai ini ada dari 10 pasien yang saraf kejepit, ketika ditawarkan pembedahan operasi 9 itu menolak. Satunya mau. Jadi 9 itu aduh saya takut gitu kan. Nah, tapi sekarang ada teknik ini. Teknik ini nih sangat berbeda dengan teknik yang sebelumnya, yang konvensional. Jadi ini sangat aman, bisa dikerjakan hanya dengan bius lokal. Pasiennya biasanya kalau di Amerika langsung pulang. Jadi tindakan sekarang 1 jam, kemudian pulang, besoknya disuruh kerja gitu. Nah jadi buat orang yang sibuk ini sangat cocok, buat orang yang takut sangat cocok. Kondisi lain, ada orang tertentu yang karena usia dia punya penyakit komorbid lain seperti diabetes, pasang ring dan sebagainya. Alat ini masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Jadi Jadi aman intinya sangat ya dok aman ya, gitu. sangat aman. Oke, kita tanya ke Pak Ben sebagai orang yang pernah merasakan teknologi endoskopi, manfaatnya seperti apa nih Pak? Wah, ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita untuk mematahkan bahwa operasi saraf kejepit itu aman dan nyaman, sangat nyaman. Hasilnya juga oke. Saya juga ngalamin sendiri, jadi bukan katanya lagi gitu. Memang saya selama mau operasi aja masih ada yang takut-takutin saya loh Pak. 3 jam mau operasi, tolong dong, jangan. Kamu batalin, nanti kamu bisa lumpuh lah, nanti tulangnya bisa lama ini. Masih ada itu mitos itu. Tapi dengan Teknologi laparoskopi ini endoskopi
aman. Aman. Dan sekarang sudah mulai kerasa enaknya sudah gitu nyaman. ya Pak Ben Bukan ya. enak lagi, nyaman. Nyaman sekali. Jadi jangan takut gitu ya Dok ya untuk Iya. kemudian menggunakan teknologi endoskopi yang jauh lebih praktis dan juga lebih bermanfaat seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Madian, Pak Ben juga yang sudah hadir bersama kami hari ini. Kita doakan semoga mereka-mereka yang memiliki saraf kejepit bisa menggunakan teknologi endoskopi ini sendiri gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi dan sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsatir.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.